Ya, puji nama Tuhan. Shalom, kembali jumpa bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula, seperti biasa dalam program acara Rema hari ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani ruang dengar saudara. Bersama di hari ini kita akan diberkati dengan perenungan firman Tuhan. Nantinya bagi setiap Bapak Ibu yang membutuhkan topangan doa atau punya pertanyaan, silakan ajukan saja ya pada kolom komentar. Nanti setiap komentar yang masuk akan saya layani sesudah menyampaikan firman Tuhan di kesempatan ini. Dan mari bersama sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali kami mau merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Hamba berdoa Kau berkati agar perenungan ini menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari bersama kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 dan saya akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan Matius 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, ketika orang banyak mengikuti Yesus dan Yesus pun menyembuhkan setiap mereka yang dalam keadaan sakit, maka murid-murid pun memberitahu kepada Yesus bahwa alangkah baiknya orang banyak itu disuruh pulang. Kenapa? Karena hari sudah mulai gelap, lagi pula tempat itu sunyi dan tidak ada orang yang menjual makanan. Takutnya murid-murid jangan sampai orang-orang yang banyak itu, yang jumlahnya banyak itu mengalami kelaparan. Kemudian Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya, jangan suruh mereka pulang. Nanti kalau mereka pulang dalam keadaan perut kosong, mereka bisa pingsan di tengah jalan. Maka kamulah yang harus memberi mereka makan. Maka mendengarkan itu, murid-murid pun berkata kepada Yesus, Guru, yang kami punya di sini hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus pun berkata, bawalah 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu kepadaku. Nah, kalau kita telah membaca kisah ini, kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa pada akhirnya Yesus melipat gandakan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan itu untuk memberi makan 5.000 orang, laki-laki tidak terhitung, perempuan dan anak-anak. Maka dari sini kita belajar bahwa ternyata keterbatasan dan kekurangan tidak selamanya buruk. Karena keterbatasan dan kekurangan dalam hidup setiap kita bisa menjadi awal bagi Allah untuk mengerjakan mujizatnya di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita tidak mengalami keterbatasan, kalau kita tidak mengalami yang namanya kekurangan, bagaimana Allah dapat menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan setiap kita? Maka saudara-saudara, sekali lagi keterbatasan tidak selamanya buruk. Maka jangan menggunakan keterbatasan, kekurangan yang kita alami sebagai alasan bagi kita untuk tidak berjuang. Tetapi jadikanlah keterbatasan, kelemahan yang kita punya sebagai batu loncatan untuk meraih janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Saudara mungkin pernah mendengar ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh seseorang, di mana para pecundang menggunakan 1001 macam alasan untuk menyerah. Sementara para pemenang kehidupan akan mencari 1001 macam cara untuk berjuang. Jadi saudara termasuk dalam kelompok yang mana? Kelompok pejuang kah atau kelompok pecundang kah? Di Alkitab ada contoh-contoh dari orang-orang yang menggunakan keterbatasannya sebagai sebuah kelemahan atau sebagai sebuah alasan bagi dia untuk tidak mau berjuang. Di antaranya ada seorang yang lumpuh di kolam Bethesda selama 38 tahun.
Yesus datang, saudara-saudara ya, ke kolam Bethesda dan secara sengaja Yesus menghampiri orang yang lumpuh 38 tahun ini loh. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakitnya sakit flu, sakit kepala, atau sakit yang ringan-ringan. Tidak, tapi Yesus secara sengaja mencari orang-orang yang sakitnya berat. Seperti Bapak yang satu ini. 38 tahun. Mungkin dia juga terlahir dalam keadaan lumpuh. Sehingga mustahil bagi dia untuk bisa sembuh. Tetapi Yesus secara sengaja memilih Bapak ini dari sekian banyak orang sakit. Kenapa? Karena Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada semua kelemahan yang kita miliki. Jadi sekali lagi jangan jadikan alasan, jangan jadikan kelemahanmu sebagai alasan bagi saudara untuk tidak berjuang. Maka Yesus pun berkata kepada orang yang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Maka tentu saja Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah pernyataan yang bagi saya sangat aneh. Kenapa Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh mana tidak mau sembuh? Semua orang sakit ingin sehat, saudara-saudara. Bukankah dia berada di kolam Bethesda karena dia ingin mengalami kesembuhan? Jadi kolam Bethesda itu kan diyakini ketika airnya berbuih, ada malaikat yang turun. Jadi siapapun yang turun pertama kali, ketika air itu berbuih, maka apapun penyakitnya menjadi sembuh. Jadi ada begitu banyak orang sakit berkumpul di situ, termasuk orang lumpuh itu. Jadi kalau Yesus mau tanya, maukah engkau sembuh? Saya pikir ini pertanyaan yang tidak perlu. Karena ya sudah pasti, saudara-saudara, bahwa orang ini mau sembuh. Tetapi coba kita perhatikan apa jawaban orang ini ketika Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata apa? Guru, tidak ada yang menurunkan aku ketika air itu berbuih. Dan pada akhirnya orang lain yang mendahului aku, sehingga sudah 38 tahun saya ada di tempat ini. Nah, jadi dia menggunakan saudara-saudara keterbatasannya sebagai alasan. Saya pikir ya, kalau dia 38 tahun di situ, kalau dia mau geser sedikit ya, saya yakin dia bisa tepat berada di pinggir kolam Bethesda, sehingga ketika kolam itu berbuih, dia tinggal membuang tubuhnya sehingga dia bisa jatuh dan mengalami yang namanya kesembuhan. Tapi lihat, dia tidak pernah mengalami yang namanya kesembuhan oleh karena dia menggunakan berbagai macam alasan. Kelemahannya bagi dia adalah sebuah keterbatasan. Saudara, ini contoh-contoh loh. Orang-orang mengalami yang namanya kesembuhan oleh karena dia menggunakan berbagai macam alasan. Kelemahannya bagi dia adalah sebuah keterbatasan. Saudara, ini contoh-contoh loh orang-orang yang disebabkan. Kelemahannya bagi dia adalah sebuah keterbatasan. Saudara, ini contoh-contoh loh orang-orang yang disebut sebagai pecundang kehidupan. Ya, saya berdoa biar setiap kita tidak demikian ya. Kita tidak boleh menjadi sama seperti orang yang lumpuh 38 tahun ini. Kita harus menjadi sama seperti Sakeus. Sakeus tidak menggunakan keterbatasannya sebagai alasan. Waktu dia ingin ketemu dengan Yesus, Alkitab mengatakan badannya pendek. Sampai di mana Yesus berada di situ sudah terlalu banyak orang sehingga rasanya Sakeus tidak punya kesempatan. Tetapi ternyata hal itu tidak membuat Sakeus bersedih, menyesali diri, mengutuki diri, kemudian mulai marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan saya terlahir dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi? Nah, sekarang saya mau lihat Yesus tapi saya tidak bisa melihatnya. Ya kan? Sakeus tidak menyesali keadaan, marah dengan kekurangan, marah dengan Tuhan. Tapi yang dilakukannya dia berupaya. Kalau para pecundang berusaha menggunakan 1001 macam alasan untuk menyerah. Sementara Sakeus berbeda. Dia berusaha mencari 1001 macam cara untuk tidak menyerah. Maka Sakeus pun melihat pohon. Dan Alkitab mengatakan Sakeus naik di pohon tersebut. Waktu Sakeus naik pohon, maka Yesus pun bisa melihat dia. Seandainya Sakeus tidak pendek, maka Sakeus tidak akan naik pohon. Sakeus akan berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang mengerumuni Yesus. Sehingga dia tidak akan terlalu terlihat, dia tidak akan terlalu menonjol. Tapi karena dia pendek, akhirnya dia naik pohon sehingga Yesus pun bisa melihat dia. Karena dari antara orang banyak Sakeus yang benar-benar berbeda. Dia benar-benar menonjol, saudara.
Saya pernah mendengar ada sebuah perkataan seperti ini ya. Saya ditertawakan karena saya berbeda dengan mereka. Tetapi saya menertawakan mereka kebalik. Kenapa? Karena mereka semua sama. Haleluya. Jadi Sakeus karena keterbatasannya, dia naik pohon. Dan justru hal itulah yang membuat dia bisa dilihat oleh Yesus. Sehingga Yesus pun berkata, saudara-saudara ya, kepada Sakeus, turunlah, saya mau menumpang di rumahmu. Maka tentu saja Sakeus bersuka cita karena itulah yang diinginkan oleh Sakeus. Ya. Jadi Sakeus adalah contoh-contoh orang yang tidak gampang menyerah dalam hidup ini. Saudara, ketika saya membaca Alkitab, ya, sikap yang tidak mau menyerah ini adalah iman. Bukankah kita mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Salah satu perbuatan daripada iman adalah sikap yang tidak gampang menyerah. Itu adalah satu perbuatan daripada iman. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan dirimu adalah orang yang beriman, iman itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan yakin dengan yakin, ya, perasaan yakin yang tersembunyi di hati saudara, tidak. Iman itu ada perbuatannya, dan salah satu perbuatan daripada iman adalah kita tidak gampang menyerah dalam hidup ini. 4 orang pengusung membawa teman mereka yang lumpuh dalam sebuah tilam. Mereka juga ingin bertemu dengan Yesus. Mereka berharap Yesus mengulurkan tangannya menjamah teman mereka yang lumpuh ini sehingga bisa sembuh. Ini persahabatan yang luar biasa. Tetapi yang kemudian kita mengatakan ketika mereka sampai di rumah di mana Yesus sementara mengajar, maka mereka tidak punya kesempatan. Pintu disesaki orang. Bahkan sampai jendela pun tidak lolos. Disesaki orang. Sehingga mereka tidak punya jalan masuk sama sekali. Sepertinya mereka tidak punya kesempatan. Tiba-tiba salah seorang dari 4 orang itu mulai berbicara. Bagaimana kalau kita melubangi atap rumah? Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat ya kalau rumah itu rumah siapa. Tapi kalau mereka berani membongkar atap rumah, berarti mereka berani berhadapan dengan resikonya kan. Bisa jadi itu bukan rumah mereka. Jadi mereka siap ganti rugi. Kalau memang rumah itu adalah milik dari salah satu 4 orang tersebut, berarti mereka saudara-saudara tidak takut rugi demi teman mereka. Ketika atap itu dibongkar, maka remah-remah mulai jatuh kan, dan Yesus mungkin merasa heran ya, dan tiba-tiba tilam itu diturunkan. Di dalamnya ada orang sakit. Ketika Yesus melihat itu, Yesus pun berkata, besar imanmu. Kenapa Yesus mengatakan besar imanmu kepada orang lumpuh itu, kepada 4 orang pengusung itu? Karena mereka tidak menyerah dengan keadaan, dengan situasi. Mereka tidak menggunakan keterbatasan mereka sebagai alasan untuk tidak mau berusaha, untuk tidak mau berjuang dalam hidup ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau berjuang dalam hidup ini. Saudara, engkau perlu ingat bahwa setiap pendakian, setiap pemandangan yang indah di dalam hidup ini selalu hadir sesudah pendakian yang sulit. Ya. Kita akan melihat pemandangan-pemandangan yang indah sesudah pendakian yang sulit. Semakin sulit ya gunung yang engkau daki, maka semakin besar kemungkinan engkau akan mendapati sebuah pemandangan yang indah. Karena semakin tinggi sebuah bukit, semakin indah pemandangan dari bukit tersebut. Saya teringat dengan seorang komponis terkenal bernama Beethoven. Beethoven ini sangat terkenal, tapi saudara tahukah ketika Beethoven mau dilahirkan ke dalam dunia, rasanya dia mau dilahirkan di tengah-tengah keadaan yang memang tidak cocok untuk seorang anak dilahirkan. Di dalam sejarahnya ketika Beethoven dikandung oleh mamanya, pada saat itu mamanya lagi sakit TBC. Papanya lagi sakit sifilis, mohon maaf. Dia punya 4 orang bersaudara, 1 sudah mati karena sebuah penyakit, dan 3-nya sementara sakit dengan penyakit yang telah membunuh saudara mereka. Pada waktu itu Beethoven masih dalam kandungan. Maka mamanya Beethoven mulai berpikir, apakah dalam waktu-waktu yang seperti ini baikkah kita melahirkan seorang anak? Apakah tidak baiknya kita gugurkan saja? Waktu yang seperti ini
Baikkah kita melahirkan seorang anak? Apakah tidak baiknya kita gugurkan saja? Ya, kamu sendiri dia ngomong kepada suaminya sakit, saya sendiri sakit, 3 orang anak kita sakit. Haruskah kita melahirkan anak ini? Rasanya mereka mau menggugurkan anak mereka itu. Tetapi yang kemudian karena mereka adalah orang Kristen yang takut Tuhan dan mereka tahu tindakan menggugurkan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena itu adalah pembunuhan Bapak Ibu. Saudara tidak boleh menggugurkan bayi dalam kandungan saudara, janin dalam kandungan saudara. Karena itu adalah tindakan pembunuhan. Maka anaknya pun dibiarkan lahir, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan itu menyertai dalam segala sesuatu. Beethoven ini bisa tumbuh besar, kemudian dia menjadi komponis yang sangat terkenal. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Saya tidak tahu kondisi keadaanmu seperti apa sekarang. Tapi satu hal yang saya tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Dan dia lebih besar daripada segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang kita alami di dalam kehidupan ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat kita tahu bahwa hidup adalah perjuangan? Ini yang perlu kita lakukan. Maka kita harus menerima perjuangan hidup sebagai bagian daripada kehidupan. Terimalah itu, berdamailah dengan yang namanya perjuangan hidup. Mother Teresa pernah berkata, hidup adalah sebuah lagu, nyanyikanlah itu. Kemudian dia menambahkan, hidup adalah perjuangan, terimalah itu. Jadi kita perlu menerima perjuangan hidup. Kita perlu berdamai dengan yang namanya perjuangan hidup. Bahkan seorang yang bernama Art Spiegelman, dia juga berkata bahwa untuk mati itu mudah. Tetapi kamu harus berjuang untuk hidup. Jadi untuk mati itu mudah. Untuk hidup kamu perlu berjuang. Ya. Makanya ada begitu banyak orang yang berani mati daripada berani hidup. Mati itu mudah Bapak Ibu, tapi untuk hidup kita perlu berjuang. Artinya perjuangan hidup perlu diterima. Kita perlu berdamai dengan itu. Bahkan dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-12 Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila berdamai dengan itu. Bahkan dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-12 Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Bahkan dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-12 Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dunia ini adalah pencobaan yang dapat saya tafsirkan sebagai tantangan, ujian, perjuangan di dalam kehidupan setiap kita. Yang diizinkan terjadi, pasti Tuhan akan menyertai. Ini yang perlu kita ketahui. Dalam Mazmur pasal 24 ayat yang ke-10, Alkitab mengatakan, jika kita mengalami tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecilah kekuatan. 10, Alkitab mengatakan, jika kita mengalami tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecilah kekuatan kita. Jangan sampai kita mengalami sebuah kekhawatiran atau ketawaran hati. Oleh karena engkau tidak mau menerima yang namanya perjuangan kehidupan, maka kecillah kekuatan saudara. Ya. Berbeda ketika kita tahu hidup adalah perjuangan dan kita mau menerima itu sebagai bagian daripada kehidupan setiap kita. Maka ketika kita ditimpa oleh sebuah kemalangan, engkau tidak menjadi tawar hati karena engkau tahu itu adalah bagian daripada kehidupan. Dan pada saat engkau tidak menjadi tawar hati, maka engkau punya kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Amin. Ya, saya menceritakan bagaimana ada seorang ya anak muda, seorang gadis yang memiliki cacat fisik. Jadi punya cacat itu cacat di telinga. Dia tidak memiliki telinga yang sempurna seperti orang lain. Telinganya itu mirip gumpalan daging yang menempel. Dan hal itu membuat dia mengalami rendah diri.
Apalagi waktu dia duduk di bangku SD, dia sering kali dibully, dihina oleh teman-temannya sendiri. Maka dia menjadi orang yang begitu introvert, menutup diri, dan dia tidak suka bergaul saudara-saudara dengan orang lain. Itulah alasan bagi dia untuk tidak mau dekat dengan siapapun, bahkan dia tidak mau berpacaran dengan siapapun. Bahkan dalam hati dia telah memutuskan untuk menjadi single untuk selamanya karena kekurangan yang dimiliki. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang mencintai dia, ya, mendekati dia, ya, dan ya berusaha untuk menyatakan perasaannya kepada gadis ini. Nah, ketika gadis itu melihat perjuangan dari sang pria ini, dia pada akhirnya luluh. Sehingga dia pun membuka hati dan mereka menjalin sebuah hubungan. Ketika hubungan itu berjalan beberapa bulan, sang laki-laki ya memantapkan maksudnya dengan ingin menikahi gadis tersebut. Ketika keinginannya diutarakan, hal tersebut menjadi polemik bagi sang gadis. Kenapa? Karena selama ini dia menutupi kekurangannya kan. Rambutnya tidak pernah saudara-saudara terikat, selalu terurai, menutup telinganya yang tidak sempurna. Bahkan pacarnya tidak pernah tahu kalau dia punya telinga yang tidak sempurna. Ya. Maka satu kali ketika ya kekasihnya, pacarnya ingin menikahi dia dan menyampaikan maksud itu kepadanya, maka mereka ngomong di sebuah restoran. Di restoran tersebut gadis ini berkata kepada kekasihnya, dibilang selama kita pacaran sebenarnya saya sementara menyembunyikan sesuatu daripadamu. Saya punya cacat dan cacat itu ada di telinga saya. Saya menyembunyikan ini daripadamu karena saya tidak mau kehilangan kamu. Tapi rasanya saya tidak bisa menyembunyikan cacat saya ini selamanya. Apalagi ketika kamu menginginkan saya menjadi istri kamu. Sehingga hari ini saya akan menunjukkan cacat di telinga saya kepada kamu. Sehingga kamu dapat memutuskan untuk melanjutkan keinginan kamu. Atau kamu bahkan memilih untuk menyudahi hubungan ini. Kalau kamu menyudahi hubungan ini, saya pun tidak akan menjadi marah kepada kamu. Itu luar biasa. Maka sambil menutup mata dia mengizinkan kekasihnya menyibak rambutnya. Dan ya yang terjadi kemudian saudara-saudara, ketika sang kekasih melihat itu, maka telinganya yang tidak sempurna itu dikecup oleh sang kekasih. Dia pun kaget membuka matanya dan ya sang pria pun berkata, ketika saya mengatakan saya mencintai kamu, itu artinya saya menerima dengan segala kekurangan kamu. Sang kekasih tersebut memberikan sebuah kotak kecil berwarna merah. Dan ketika kotak itu dibuka, ternyata dianya adalah sepasang anting-anting yang sangat cantik. Selama hidupnya dia tidak pernah menggunakan anting-anting karena telinganya yang tidak sempurna. Tetapi ketika dia mendapat hadiah dari kekasihnya, kini dia pun memutuskan melubangi telinganya walaupun tidak sempurna dan mengenakan anting-anting tersebut. Jadi saudara-saudara, di balik setiap kekurangan yang kita miliki, Tuhan itu selalu punya rencana yang baik. Maka jangan menjadi pahit ketika Tuhan izinkan dalam kehidupan ini kita mengalami sebuah kekurangan, sebuah kelemahan. Ya, karena kita percaya, kita mengimani bahwa di dalam segala hal yang diizinkan Tuhan terjadi, di dalamnya Tuhan pasti akan menyertai. Amin. Yang kedua, saudara, ini menjadi bagian yang terakhir. Karena hidup adalah perjuangan, maka bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Saudara, bersandar kepada Allah itu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Tidak ada di antara kita yang hebat. Kita terbatas, Bapak Ibu. Tidak ada yang hebat di antara kita. Bukankah Alkitab juga mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada aku. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita tahu hidup adalah sebuah perjuangan, bersandarlah kepada Allah. Artinya kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan tidak berarti masalah kita akan langsung selesai. Ya, jangan pernah berpikir demikian.
Ketika engkau mengandalkan Tuhan, mungkin masalahmu tidak selesai. Tapi yang pasti harapan kita aman di dalam tangan Tuhan. Saya selalu mengatakan lebih baik saya hancur di tangan Tuhan daripada saya hancur di tangan saya sendiri. Karena kalau saya hancur di tangan Tuhan, Tuhan adalah jaminan saya. Kalau saya hancur di tangan saya sendiri, saya tidak bisa menjamin bahwa yang hancur ini dapat diperbaiki. Tetapi kalau yang hancur itu di tangan Tuhan, maka Tuhan jaminan yang dapat memperbaiki apapun yang hancur. Jadi jangan takut berserah dan bersandar kepada Allah. Mungkin kita akan banyak mengalami kehilangan pada saat kita bersandar kepada Allah. Tetapi percayalah, ketika engkau mengalami kehilangan di dalam Allah, engkau tidak benar-benar mengalami kehilangan. Karena apapun yang hilang ketika kita bersama dengan Allah, berarti itu tidak diizinkan Allah untuk ada pada kamu. Dan biasanya sebelum Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada kita, Dia akan izinkan hal yang lama terlebih dahulu hilang. Ada amin? Ya, Daud menanti Tuhan, dia mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Tapi bayangkan dia menantikan Tuhan itu selama belasan tahun dalam pelarian. Saul dari waktu ke waktu mengejar dia dan ingin membunuh Daud. Daud berdoa bersandar kepada Allah belasan tahun, dan sepertinya Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doanya. Tetapi Daud itu berkomitmen kepada Allah, kalau memang saya harus hancur, lebih baik saya hancur di tangan Tuhan. Tetapi yang kemudian terbukti itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, meskipun mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada akhirnya Daud pun diberkati oleh Tuhan. Daud pun diselamatkan oleh Tuhan sehingga dia menjadi raja atas Israel. Bahkan hal yang sama terjadi Bapak Ibu kepada Yusuf. Hal yang sama terjadi Bapak Ibu kepada Yusuf yang dijual di Mesir. Belasan tahun dia mengalami yang namanya penderitaan di Mesir. Bekerja di rumah Potifar, saya tidak tahu berapa tahun, tapi bertahun-tahun, saudara. Difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Saya juga tidak tahu dalam penjara berapa tahun, tapi bertahun-tahun. Sampai belasan tahun kemudian, dia pun diangkat oleh Tuhan menjadi tangan kanan daripada Firaun itu sendiri. Jadi baik Daud maupun Yusuf adalah orang-orang yang berserah kepada Allah. Meskipun dalam masa-masa penantian, sepertinya mereka tidak melihat pembelaan Tuhan, tapi mereka telah memantapkan hati. Lebih baik hancur di tangan Tuhan ketika saya menantikan Dia daripada saya hancur di tangan saya sendiri. Karena hanya di dalam tangan Tuhanlah Bapak Ibu ada jaminan hidup kita. Tuhan menjamin setiap kita. Yang percaya dengan saya katakan amin. Mengandalkan Tuhan juga tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa ya. Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, artinya saudara adalah seorang pemalas. Betul enggak? Alkitab mengatakan jangan pernah beri makan kepada orang yang tidak bekerja. Nah, kita bukan orang-orang yang demikian. Kita adalah orang-orang yang bekerja. Jadi apa artinya mengandalkan Tuhan? Bukan hanya kita mengharapkan Tuhan saja dan tanpa melakukan apapun. Mengandalkan Tuhan juga bisa berarti di atas apapun yang kita lakukan, kita mengharapkan Dia. Amin. Kita mengharapkan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Kita percaya Tuhan campur tangan. Ya. Naomi adalah contoh yang sangat menyedihkan dari orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Alkitab mengatakan ketika kelaparan terjadi di Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Tapi ternyata rumah roti pun mengalami yang namanya kelaparan. Ya, segala sesuatu diizinkan Tuhan kan. Tidak ada tempat yang aman dalam hidup ini. Satu-satunya tempat yang aman adalah hadirat Tuhan. Sekalipun orang Israel ada di tanah perjanjian, ternyata tanah perjanjian pun mengalami yang namanya pergumulan. Dan ini penting untuk kita sadari supaya kita tidak mengkultuskan seseorang atau mengkultuskan sesuatu. Agar hidup kita tidak bergantung kepada seseorang atau kepada sesuatu. Dari waktu ke waktu kita harus bergantung hanya agar hidup kita tidak bergantung kepada seseorang atau kepada sesuatu. Dari waktu ke waktu kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Maka tanpa izin daripada Tuhan, Naomi memanggil suaminya, 2 orang anaknya untuk mengungsi ke Moab. Ini adalah tindakan yang tak dapat dibenarkan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak dapat dibenarkan? Karena tanah perjanjian ini kan, tanah Israel ini kan didapatkan dengan upaya dan usaha yang luar biasa.
Butuh waktu 40 tahun orang Israel bisa sampai ke tanah perjanjian. Dengan mudahnya Naomi meninggalkan tanah perjanjian hanya karena kelaparan. Dia berusaha mencari tempat yang lebih baik agar dia mungkin bisa berusaha dan mendapatkan lebih banyak. Haleluya. Saudara, dalam dunia ini tidak ada tempat yang sempurna. Bahkan tempat yang sesempurna Taman Eden pun menjadi tempat bagi manusia untuk jatuh dalam dosa, bukan? Jadi tidak ada tempat yang sempurna dalam hidup ini. Yang kita perlu cari adalah Tuhan. Maka pergilah Naomi bersama suaminya, 2 orang anaknya ke Moab. Dengan harapan mungkin hidup mereka akan jauh lebih baik ketika mereka tinggal di Moab. Tapi apa yang terjadi? Mungkin karena sebuah peperangan. Suaminya, 2 orang anaknya pun ikut perang. Sehingga pada akhirnya mengalami yang namanya kematian. Akhirnya Naomi menjadi seorang janda bersama dengan 2 menantunya, Ruth dan Orpa. Ketika mereka kembali dari Moab ke Israel, Naomi berkata, jangan panggil saya Naomi, panggil saja saya Mara, karena Tuhan telah memahitkan hati saya. Saudara, ketika dia kembali ke Bethlehem, Tuhan pun memberkati Naomi melalui anak mantunya yang bernama Ruth. Jadi Tuhan mau tunjukkan kepada Naomi, meskipun tanpa suaminya dan tanpa 2 orang anak laki-lakinya, Tuhan masih mampu memberkati kehidupan daripada Naomi. Amin. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah apa yang kita kerjakan, di atas segala sesuatu yang kita kerjakan, tetap sertakan Tuhan di dalamnya. Karena dengan cara yang demikianlah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya berharap firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Hamba telah menyampaikan firman dengan segala keterbatasan. Tapi hamba percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan menolong. Sehingga firman yang disampaikan dalam keterbatasan ini akan menjadi kekuatan dan harapan iman bagi setiap kami. Sehingga Tuhan, dalam hidup ini kami tidak menjadi orang yang gampang menyerah dengan segala keadaan situasi yang kami alami. Tetapi kami menjadi orang-orang yang berjuang di dalam hidup ini. Yang menerima perjuangan hidup sebagai bagian daripada kehidupan. Dan yang menyertakan Tuhan dalam setiap rencana yang kami lakukan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini yang dalam keadaan sakit. Engkau yang sakit, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit, saya doa. Kekuatan sakit penyakit dipatahkan. Dan oleh bilur Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Sakit jantung dijamah Tuhan, sakit ginjal dijamah Tuhan, sakit pada bagian kepala sembuh, sakit pada bagian paru-paru sembuh, asam lambung sembuh, sakit pada kaki sembuh, asam urat sembuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa kesembuhan pemulihan yang daripada Allah menjadi milik bagian daripada umat Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Sakit autoimun, saraf terjepit, tekanan darah disembuhkan oleh bilur Yesus. Kami mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Maka berdoa buat keluarga-keluarga muda yang merindukan momongan. Juga Tuhan tolong dan berkati, campur tangan Tuhan jadi milik bagian mereka. Sehingga apa yang mereka rindukan terjadi dalam diberkati, usaha mereka diberkati. Kami yang dililit hutang, Tuhan tolong buka jalan, berkati semua upaya dan usaha kami sehingga Tuhan kami boleh membayar hutang kami oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat atensinya. Kita akan jumpa lagi ya dalam program acara Rema hari ini. Kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk bisa membagikannya video khotbah ini di